Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi dengan NIM 2188 dari Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Serang. Pada kesempatan saya akan membahas tentang uh, yaitu tentang peran tendensi sentral, median, dan modus. Pengertian median atau rata-rata adalah beberapa jumlah dari sekumpulan nilai dibagi oleh jumlah nilai dalam urutan tersebut. Min rata-rata juga dapat didefinisikan sebagai benang semua angka yang Anda miliki dengan beberapa banyak angka yang adapun formulasi min atau rata-rata populasi. Itu M sama dengan jumlah nilai dibagi dengan jumlah nilai yang ditambahkan. Untuk lebih jelas, di sebelah kiri kita memiliki min atau rata-rata populasi yang sedang kita hitung. Di bagian bawah kita memiliki huruf besar N yang hanya merupakan jumlah nilai yang Anda tambahkan. Dan penyebut hanya berarti menambahkan semua nilai. Selanjutnya itu ya, rumusnya N sama dengan X dibagi N. X sub I sama dengan cara Anda membaca istilah itu sebelah kanan. Dan sub berarti subskrip sini I. Berada dalam subskrip X ini hanya berarti setiap nilai dalam himpunan data sigma di samping X sub I hanya berarti jumlah dan apapun yang ada setelahnya. Jadi, seluruh istilah ini dapat diinterpretasikan. N sama dengan jumlah setiap nilai dalam himpunan data, lalu bagilah dengan jumlah nilai dalam himpunan data yang merupakan cara Anda membuat atau rata-rata. Selanjutnya, pengertian median. Median adalah titik di mana setengah dari nilai dalam himpunan data berada di atas dan setengah dari nilai dalam himpunan data berada di bawahnya. Jadi, ini adalah pusat sejati dari himpunan data. Selanjutnya, pengertian modus. Modus juga adalah sebuah rata-rata, tetapi rata-rata yang sangat berbeda sih. Sebenarnya, modus adalah nilai dalam distribusi data yang muncul paling sering. Lanjut pada pembahasan video ketiga, yaitu cara menghitung median dan modus dengan tangan. Pada video 3 ini membahas perhitungan 3 ukuran tendensi sentral, rata-rata, dan jadi akan memulai dengan membuat beberapa data sampel di sini. Jadi kita mencoba menghitung rata-rata populasi yang kita gunakan. Contohnya X atau sampel sama dengan 6, 5, 4, 1, 8, 3, 3, 2, 3. M sama dengan X dibagi N. Selanjutnya M sama dengan berarti rata-rata populasi hanyalah sebuah simbol itu mewakilinya, dan kemudian kita mendapatkan nilai ini sama dengan sigma X sub I. N besar sama dengan jumlah orang dalam populasi jumlah nilai total sekarang. Jika kita melakukan sampel median, X bar akan terlihat sangat mirip kecuali pada P. Jenis indeks atau setiap individu sehingga dapat buat nomor pada semua orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, seterusnya. Jadi, X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya. Kan? 6 tambah 5 tambah 4 tambah 1 tambah 8 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 3 sama dengan 2. Jadi, rata-rata populasi atau jumlah sampel sama dengan 42 per 10. Sama dengan 4,2. Sehingga rata-rata sampel kita sama dengan 4,2.
Jadi, dapat kita simpulkan mean-nya sama dengan 4,2 dan itu adalah rata-rata. Sedangkan mediannya 3,5 atau 3. Sedangkan modus adalah 3, yaitu nilai yang sering muncul. Selanjutnya lanjut pada pembahasan video keempat, yaitu ukuran variabilitas rentang deviasi standar varians. Uh, Adapun pengertian ukuran variabilitas adalah cara untuk mendeskripsikan perbedaan-perbedaan. Secara statistik, ukuran tersebut menggambarkan bagaimana skor dalam kumpulan data tertentu berbeda satu sama lain dan mengukur hal-hal seperti bagaimana penyebarannya atau seberapa mengelompokkan titik-titik tersebut adalah hal-hal yang telah kita lihat. Jadi, ada 3 hal yang akan kita bicarakan, yaitu tentang deviasi standar dan varians. Mari kita mulai dengan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang yaitu cara menghitung deviasi standar varians dengan pada video 15 tentang menggunakan data sampel untuk ukuran utama variabilitas deviasi standar. Namun, ada ukuran variabilitas lain yang perlu kita gunakan dalam situasi. Ini termasuk varian sampel, deviasi standar populasi, dan varian perhatikan bawah dalam semua rumus ini, pengambilan pada dasarnya sama, hanya saja akan menggunakan mean sampel, X mean, atau mean populasi. Artinya, apapun ukuran variabilitas yang ingin Anda akan selalu memulainya menghitung jumlah kuadrat, atau artinya akan selalu memulai dengan membuat tabel dengan X, deviasi dari mean, dan kuadrat deviasi dari mean. Melihat rumusnya, hasilnya perlu mengambil jumlah kuadratnya dan membagi dengan N dikurang 1. Karena N sama dengan 10, maka kita membaginya dengan 9 dikali 2 sama dengan 42 dibagi 9 sama dengan 4,67. Kita juga bisa mendapatkan nilai ini dengan cukup mengkuadratkan nilai simpangan baku sampel. Selanjutnya, menghitung varian sampel. Lihat model Taksina hanya perlu mengambil jumlah kuadratnya dan membagi dengan N dikurang 1 karena N 1, maka kita membaginya dengan 9 kali 2 sama dengan 42 bagi 9 sama dengan 4,6. Kita juga bisa mendapatkan nilai ini dengan mengkuadratkan nilai simpangan baku sampel. Perhatikan kembali rumusan simpang baku. Hampir sama dengan simpang baku sampel, hanya saja kita perlu bagi dengan N, ukuran populasi, dengan bukan N kurang 1, ukuran sampel dikurang 1. Jadi, untuk simpangan baku, kita perlu membaginya dengan N dengan akar kuadratnya. Artinya, N sama dengan kuadrat 42 dibagi 1 sama dengan 2,6. Selanjutnya, memperhatikan suatu untuk varians populasi, Anda dapat mengkuadratkan nilai simpangan baku populasi atau cukup membagi jumlah kuadratnya. Jadi, nilai simpangan baku populasi yaitu Y atau 4,2 sama dengan 42 dibagi 10. Selanjutnya, pembahasan tentang fitur 6, yaitu apa itu skala penunjukan, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Definisi skala pengukuran sifat data itu adalah cara untuk mengkarakterisasi apa yang kita bicarakan tentang apa yang ada di prinsip kita, misalnya jenis data apa yang kita lihat. Menurut saya cara terbaik untuk mempelajari skala dan pengukuran adalah dengan mempelajarinya. Selanjutnya, data berskala nominal. Hal utama yang perlu diketahui tentang skala dan
pengukuran nominal adalah bahwa datanya non-numerik. Data tersebut hanya bersifat kualitatif. Jika Anda memiliki angka dalam kumpulan data Anda, dapat secara otomatis mengesampingkan nominal sebagai skala pengukuran sehingga setiap item dalam kumpulan data Anda harus termasuk dalam suatu kelas atau kategori. Selanjutnya, data berskala ordinal. Dalam hal ini, kita punya satu fitur kecil baru di sini datanya bisa di kuantitatif atau kualitatif sehingga memungkinkan memiliki angka di data eh, atau mungkin memiliki kata-kata dalam kumpulan data sehingga tidak bisa hanya melihatnya dengan secara otomatis mengetahui bahwa harus menggali lebih dalam, tetapi kunci di balik data skala ordinal berarti keteraturan dan jadi urutan kunci ke data item dalam kumpulan data perlu diurutkan ke arah yang berbeda. Selanjutnya, data berskala interval. Pada data skala interval ini hanya berdata tarik saja, hanya data kuantitatif yang harus berupa angka jika melihat kata-kata dapat mengekspresikan interval. Juga dapat mengesampingkan rasio dalam hal seperti yang akan kita bicarakan, yaitu jarak antar titik. Terakhir, data skala rasio. Rasio itu yang akan berupa angka-angka saja, tidak ada kata-kata lagi. Sekarang semuanya dibangun berdasarkan apa yang ada sebelumnya. Ia memiliki semua skala pengukuran interval ditambah nol yang sebelumnya dengan derajat Kelvin dan apa arti titik nol yang sebenarnya adalah bahwa tidak ada apapun yang diukur harus inversi. Sekian dapat saya sampaikan. Jika ada saya